It's about dungeon. Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there. My journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Petarung di kelas berat asal Inggris Thomas Spinall dengan rekor MMA 14 kemenangan dan 3 kekalahan kembali lagi beraksi untuk yang pertama kalinya sejak menjadi headline acara UFC pada bulan Juli lalu di London, di mana dia juga mencetak kemenangan penghentian hanya dalam waktu 73 detik atas Marcin Tybura, dan sebelum mengalahkan Sergey Pavlovich dengan kemenangan KO di ronde pertama di UFC 295. Petarung asal Manchester ini tampil mengesankan dengan rekor 7 kemenangan dan 1 kekalahan untuk UFC-nya, yang kini bertambah dengan 8 kemenangan, plus sebagai juara baru di divisi kelas berat UFC. Dan kemudian di kartu utama UFC 295, juga telah ditemukan sang juara baru, yang kembali diraih Alex Pereira dengan mudah di ronde kedua, setelah mengalahkan mantan pemegang gelar sebelumnya, Jiří Procházka. Petarung asal Rusia Sergey Pavlovich dengan rekor 18 kemenangan dan 2 kekalahan memasuki pertarungan di UFC 295 datang membawa dengan 6 kemenangan beruntun dan ke-6 dari pertarungan sebelumnya. Pavlovich juga tampil mengesankan yang kesemuanya dengan kemenangan KO atau TKO, dengan 2 di antara yang menjadi korbannya adalah Tai Tuivasa dan Curtis Blaydes. Dan uniknya lagi dari 6 kemenangan KO dan TKO Pavlovich ini, semuanya juga berakhir di ronde pertama. Namun kali ini petarung 31 tahun itu malah mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan yang dialaminya juga di ronde pertama. Pertarungan dengan judul perebutan gelar kosong setelah Jon Jones yang mengalami cedera dan terpaksa melepas sabuk juaranya, hingga kemudian akhirnya digantikan dengan kedua petarung ini, memberikan kesan yang sangat dramatis sekali buat Aspinall sebagai juara divisi kelas berat saat ini. Dan ketika kemenangan itu telah diraihnya yang bisa dikatakan dengan mudah, petarung 30 tahun ini tampak menangis setelah memastikan bahwa saat ini dialah juara divisi kelas berat UFC. Pertarungan yang berakhir dengan waktu yang cukup singkat hanya menghabiskan 1 menit 9 detik. Terbilang memang di luar dari pemikiran banyak orang, mengingat Pavlovich yang juga memiliki kemampuan serangan pukulan yang diyakini sangat membahayakan. Namun inilah hasil dari pertarungan itu yang terkadang bisa berjalan di luar dari prediksi. Padahal sejak ronde awal dimulai, Sergey Pavlovich telah mendaratkan 1 pukulan kanan yang sangat bagus, dan terlihat Aspinall kaget menerima pukulan dari petarung Rusia tersebut. Namun Aspinall dengan cepat malah mampu membalasnya, yang juga dengan pukulan kerasnya sendiri, yang akhirnya membuat Pavlovich terjatuh ke kanvas. Dan setelah beberapa tembakan lanjutan ketika Pavlovich di kanvas tidak berdaya, wasit pun akhirnya menghentikan pertarungan mereka dan memberikan kemenangan penyelesaian kepada Thomas Spinall di sisi Pavlovich yang tampak tidak sadarkan diri. Aspinall yang sebelum pertarungan ini digelar sempat mengatakan bahwa dia sedikit takut menghadapi Pavlovich yang terkenal dari pukulan kerasnya, menjadi petarung Inggris yang ketiga yang berhasil meraih gelar sebagai juara setelah sebelumnya didahulukan oleh 2 petarung Inggris lainnya, masing-masing Michael Bisping dan Leon Edwards. Dan meskipun gelarnya ini adalah sementara sebelum kedatangan kembali Jon Jones, namun dari performanya yang mampu mengalahkan Pavlovich dengan waktu yang sangat singkat, nyaris bisa dikatakan momen ini adalah awal yang bagus buat Aspinall. Dan bisa saja menjelang pertahanan gelarnya untuk yang berikutnya, Aspinall menjadi petarung yang difavoritkan oleh penggemar daripada Jon Jones, jika sekiranya kedua mesin di kelas berat ini dijodohkan UFC setelah masa pemulihan The Bones. Oh, power. He's like in Ghana power. It's got the leg kicks going on. Untuk yang kedua kalinya dalam setahun, Alex Pereira mampu memenangkan pertarungan gelar UFC di Madison Square Garden untuk acara utama UFC 295, yang berhasil diraihnya dalam perebutan gelar yang kosong di divisi kelas berat ringan, dengan menghentikan Jiří Procházka melalui pukulan pendek dan beberapa ground and pound pada menit keempat di ronde kedua. Bagi Pereira,
pertarungan dari kemenangannya ini sebagai langkah yang kembali menjadi juara dengan cara yang cukup mudah. Bagaimana tidak dikatakan demikian? Ketika Poatan memasuki divisi terbarunya di UFC, mantan kickboxer ini tidak terlalu sulit untuk mengambil gelar yang ditawarkan kepadanya. Sebelumnya di kelas menengah ketika dia dihadapkan dengan pertarungan gelar melawan Israel Adesanya, Pereira pun langsung mampu merebut sabuk yang diperebutkan, meski akhirnya diserahkannya kembali kepada Israel Adesanya, dan yang terakhir telah berada di tangan Sean Strickland. CEO UFC Dana White pun meningkatkan idenya untuk membagi masing-masing petarung yang memiliki peluang menjadi juara di tiap-tiap divisi, hingga akhirnya menyarankan Pereira untuk naik ke kelas berat ringan, meskipun dalam tanda kutip, Poatan masih ingin bertahan di kelas menengah untuk membalaskan kembali kepada Adesanya. Namun tampaknya proposal itu tidak mendapat anggukan dari White, dan Pereira pun akhirnya berangkat meninggalkan mantan lawan kickboxingnya. Seperti yang diperkirakan Dana White, meski sebelumnya prediksinya kacau setelah Sean Strickland yang akhirnya menempati juara divisi kelas menengah, CEO UFC itu meyakini jika Pereira mampu bersaing di kelas elit berat ringan. Dan di UFC 295 itu semua terbuktikan dengan kemenangan yang cukup mudah mengalahkan petarung tangguh dari Ceko, Jiro Prochazka. Dengan penampilan petarung Brasil itu yang tampak cukup nyaman ketika klakson pertarungan mulai dibunyikan. Meski tampil dengan cukup nyaman, namun Pereira tetap membawa kekuatan yang luar biasa selain tidak harus menurunkan terlalu banyak beban. Poatan pertama kali menerima rangkaian permulaan dari Prochazka untuk menutupnya dengan tangan kanan mantan juara tersebut. Namun meskipun permulaan dari Prochazka agak terasa menyengat bagi Pereira, namun Poatan memindahkannya kembali ke kandang dan mendaratkan pukulan kiri yang menjatuhkan Prochazka. Dan kemudian tanpa menunggu instruksi dari siapapun, Poatan langsung menghabisi petarung Ceko itu hingga akhirnya keadaan pun menjadi mencekam, yang terpaksa menugaskan sang wasit untuk segera menutup pertunjukan. Dan terlihatlah seorang mantan juara yang terakhir kali mengalahkan seorang bapak tua tersebut tidak berdaya, menerima dampak serangan sang juara baru divisi kelas berat ringan. Selain menyandang rekor sebagai juara divisi, Pereira juga mencatatkan namanya sebagai petarung yang ke-8 yang telah memenangkan kejuaraan di 2 kelas berat UFC. Setelah sebelumnya pernah dicontohkan oleh Randy Couture, BJ Penn, Daniel Cormier, Josh Taylor, Amanda Nunes, dan Henry Cejudo. Selain itu, mantan juara Glory Kickboxing ini juga menampilkan bagaimana bahayanya dia dengan 2 kali menghadapi juara divisi UFC, namun mampu mengatasi keduanya dalam 12 bulan terakhir. Dan kehadiran Pereira sebagai petarung yang tidak pintar melontarkan obrolan sampah ini mungkin bisa dikatakan sekaligus sebagai pengingat bagi petarung lainnya. Jika kehadiran mantan juara kickboxing mampu mengatasi dari kemampuan striking MMA yang telah ditampilkannya menghadapi 2 mantan juara Adesanya dan Prochazka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.